Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin al-wahidil qahhiril ajizil ghaffar muqawwil an-nahar tadhkiratan liulil qulubi wal absar tafsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah al-barul karim wa raufur rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluh al-hadi ila sirati mustaqim wa da'i ila dinin qawim. Salawatullah wa salamuhu ala salam ba'i wal mursalin wa ala sairi solihin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil ajijil hakim walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Jamaah ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan kehendak Allah pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu yang kita harapkan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini Allah memberikan pahalanya yang terbaik, Allah memberikan ilmunya yang terbaik bagi kita semua dan menjadi salah satu bukti bahwa kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap ajarannya. Jamaah ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini saya mau kakang Juber Taslami kan. Saya menyampaikan apa yang dikemukakan oleh Ibrahim bin Adham sebagaimana dikutip oleh As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Beliau mengemukakan idastagulan nas bisittati asyain fastagilu antum bisittatin ukhra. Kata Ibrahim bin Adham rahimahullah, idastagulan nas bisittati asyain. Apabila manusia itu disibukkan dengan 6 perkara, fastagilu antum bisittatin ukhra, maka hendaklah kalian menyibukkan diri dengan perkara yang lain. Jadi kata beliau, ada 6 hal yang banyak dilakukan oleh manusia dan manusia sibuk di dalam hal itu. Tetapi kata beliau pun menyatakan, maka berbedalah dengan 6 perkara tadi. 6 perkara itu yang dimaksud adalah, yang pertama, idastagulan nas bi kasratil a'mal fastagilu antum bi husnil a'mal. Yang kedua, idastagulan nas bil fadail fastagilu antum bi itmamil faraid. Yang ketiga, idastagulan nas bi islahil alaniyah fastagilu antum bi islahis sirri. Yang keempat, idastagulan nas bi uyubin nas fastagilu antum bi uyubi anfusikum. Kemudian yang kelima, idastagulan nas bi imaratid dunya fastagilu antum bi imaratil akhirah. Yang keenam, idastagulan nas bi talabi ridal makhlukin fastagilu antum bi talabi ridallah. Jadi yang pertama, ada yang banyak dilakukan kesibukan oleh manusia, tetapi kita pun sama harus memiliki kesibukan yang berbeda. Kata beliau, kesibukan banyak orang itu apa? Pertama, idastagulan nas bi kasratil a'mal. Apabila orang-orang itu disibukkan dengan banyaknya beramal, fastagilu antum bi husnil a'mal, maka hendaklah kalian menyibukkan diri dengan amal yang paling baik. Orang melakukan kebaikan tentu saja itu akan menjadikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak melakukan amal belum tentu juga dia ahsanul amal. Karena orang yang ahsanul amal itu orang yang amalnya paling baik berbeda dengan amalnya yang paling banyak. Boleh jadi ada orang yang amalnya paling banyak tetapi tidak ahsanul amal, tidak termasuk amalnya yang paling baik. Maka oleh sebab itu kita jangan tertipu kepada mereka-mereka atau kita sendiri yang selalu banyak melakukan amal tapi ternyata amal itu tidak memiliki bobot, tidak memiliki kualitas tersendiri. Orang melakukan banyak amal dari sisi kuantiti karena banyak yang dilihat. Tetapi yang harus kita perhatikan bukan di situ bagaimana amal itu ahsanul amal,
Ahsan amal itu amal yang paling baik, amal yang punya bobot. Dirasakan atau tidak, dan ini bisa menjadi renungan kita bersama. Apakah amal kita hari ini sudah berbobotkah atau tidak? Apakah amal yang dilakukan hari ini dari dulu sampai sekarang, apakah itu akan menghadirkan diterimanya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Itu ada jamaah, silakan masuk ke sebelah sana. Nah. Oke, kita ulang ya. Jadi sekali lagi, kita jangan tertipu bagaimana banyaknya melakukan amal, tetapi kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana amal itu yang terbaik. Banyak amal, sekali lagi, banyak amal belum tentu juga menjadi ahsanul amal. Yang diharapkan Allah itu adalah ahsanul amal, amal yang paling baik. Oleh sebab itu ayat menyebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami menguji kalian itu agar kalian itu siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya, bukan yang paling banyak amalnya, paling bagus. Kategori bagus itu dua hal. Kalau kita merujuk kepada beberapa kitab tafsir, misalnya saja Ibnu Katsir, kemudian juga kita lihat Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin mengemukakan bahwa ahsanul amal itu ada dua syarat utama secara lahiriah. Yang pertama adalah al-ikhlas billah, ikhlas karena Allah. Yang kedua itu apa? Mutaba'atul Rasul, mengikuti contoh Rasulullah SAW. Boleh jadi ada orang yang beramalnya banyak tetapi dia tidak ikhlas, maka itu tidak termasuk ahsanul amal. Boleh jadi ada orang yang amalnya banyak tetapi dia tidak mengikuti contoh Nabi, contoh Rasul, maka itu tidak termasuk ke dalam ahsanul amal. Maka kata Ibrahim bin Adham, ketika orang banyak disibukkan melakukan amalan yang banyak, banyaknya amalan, kita hendaknya disibukkan dengan amalan yang paling baik yang memenuhi syarat, yaitu al-ikhlas billah dan mutaba'atul Rasul. Kenapa yang harus kita perhatikan adalah ahsanul amal, bukan kasratul amal. Maka sehingga dalam hal disebutkan afdhul amal, amal yang paling utama itu adalah apa? Adwamuha wa in qalla. Rutin tetapi sedikit, tetapi rutin. Sedikitnya itu dimaksudkan adalah memiliki kualitas amalnya itu sendiri. Nauzubillahi min dzalik, kalau hari ini kita melakukan ibadah dari sejak balik sampai hari ini, ternyata amal kita ini tidak menjadikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak sadar, maka manusia harus memuhasabah diri dengan amal. Cing kinten-kinten ieu mah ka bapak sareng ibu sadayana, setelah kita balik beribadah, apakah yakin tidak amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu terima atau tidak? Dan ini menjadi renungan kita bersama. Orang beramal soleh bukan hanya sekedar melakukan, tetapi dia punya bobot dari amalnya itu sendiri. Al-ikhlas billah wa mutaba'atul rasul. Mudah-mudahan kita termasuk dua kategori itu. Sebab ketika orang hanya kasratul amal tetapi tidak memenuhi dua syarat tadi, tidak ahsanul amal, maka boleh jadi amalan kita itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini patut kita muhasabah. Muhasabah terhadap amal itu lebih penting di samping kita memuhasabah dosa. Kalau orang memuhasabah dosa tidak aneh ya, dan memang seharusnya. Tetapi hari ini kita bermuhasabah diri, apakah amalan yang kita lakukan sudah memenuhi syarat ikhlas atau tidak? Apakah sudah memenuhi yang dicontohkan oleh Nabi atau tidak? Nah, ini yang menjadi persoalan. Karena tidak sedikit amalan yang dilakukan ternyata mardud. Man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan suatu perintah tanpa ada dasar dari kami, kata Nabi, fahuwa raddun, maka itu akan tertolak. Nauzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, salah satu solusinya adalah di samping kita membenahi keikhlasan, juga kita membenahi bagaimana ittiba'nya terhadap Rasul. Di samping itu juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pahala atau mohon maaf, agar ibadah yang dilakukan itu diterima oleh Allah. Kita bisa lihat salah satu contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Doanya apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Wahai Rabb kami, terimalah dari ibadah kami, innaka antas samiul alim. Setingkat Nabi Ibrahim, beliau masih meminta kepada Allah agar ibadahnya diterima. Lah kita sekarang hari ini ikhlasnya juga masih bermasalah, mutaba'atul rasulnya bermasalah, tambah-tambah dengan doa ke Allah. Khawatir hari ini kita ibadah yang dilakukan semuanya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika orang disibukkan diri dengan kasratul amal, kita menyibukkan diri bagaimana menjadikan amal itu terbaik, berbobot dengan memenuhi syarat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, idastagolan nas bil fadhail fastagilu bi itmamil faraid. Apabila orang-orang itu disibukkan dengan al fadhail, keutamaan-keutamaan, fastagilu antum bi itmamil faraid, maka hendaklah kalian menyibukkan diri dengan memaksimalkan apa yang diwajibkan. Salah satu contoh, kita mengharap dengan sholat berjamaah itu 27 kali lipat, betul nggak? Betul. Baca Al-Quran diharapkan satu hurufnya menjadi 10 kebaikan. Itu harapan kita. Ternyata kita merasa enjoy, merasa tertipu dengan itu saja. Yang penting berjamaah 27. Apakah yakin dengan itu akan mendapatkan 27? Kalau kita hanya mengejar fadhailnya saja, keutamaan, tanpa memperhatikan bagaimana menyempurnakan kewajiban itu, maka boleh jadi yang kita lakukan tidak menghadirkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Sekarang kita muhasabah yang keseharian kita, mohon maaf dengan segala hormat, kita hari ini setiap waktu berjamaah, pertanyaannya yakin berjamaahnya itu kalau kita mengharapkan fadhail 27 kali dapat, apakah akan kita peroleh? Apakah dengan berjamaahnya hari ini kita menghadirkan penghambaan kita kepada Allah atau tidak? Nah itu juga harus kita pikirkan. Maka Ibrahim bin Adham menyebutkan, kamu jangan repot-repot memperhatikan fadhail, tapi perhatikan juga yang harus diperhatikan, menyempurnakan kewajiban itu. Seperti halnya seorang karyawan, tong ngobrolkeun honor, tong ngobrolkeun gaji, damal weh lacing leres, lamun damal leres dipasihan honor moal, dipasihan, oh moal Kang Joben mah. Atau bener beres tuh. Maka sempurnakan dulu pekerjaannya, itmamul faraidnya, kewajibannya sempurnakan, baru terakhir datang apa? Keutamaan. Hari ini mohon maaf kita sering bade duha. Alasannya apa? Sugan we dibuka ke rezekina ku Allah. Ekstrimnya kalau orang tidak duha Allah ngasih rezeki enggak? Ngasih rezeki. Seandainya orang tidak sholat duha ngasih enggak rezeki? Ngasih, dan dijamin ku Allah. Nah sekarang orang mengharapkan ibadah itu dengan tukar guling. Sugan we ku tahajud mah rada rezeki teh rada ngemplong. Tos beres ngemplong tahajud ditinggalkan teh. Seseorang mah ditinggalkan kan. Itu tidak heran karena dia mengajar fadhail, tidak menyempurnakan faraidnya dulu. Sempurnakan kewajibannya sesuai dengan kaifiyahnya, baru dengan otomatis by product hasil sampingnya datang nggak fadhail? Datang. Kita nggak perlu ngomongin 27 kali lipatnya, benerin dulu berjamaahnya baru 27 derajatnya datang sendiri. Tong ngomongkeun honor, kerja we nu bener. Setelah kerja bener dikasih nggak honornya? Pasti dikasih. Cek Kang Jober mah teh da beres da mah. Cek Kang Jobernya. Jadi jangan disibukkan dulu dengan fadhailnya. Kalau Allah suruh tahajud ya tahajud lah. Jangan berpikir sugan deh ku saum sunnah, ku tahajud, Allah membukakan rezeki. Tadi sekali lagi, urusan rezeki Allah sudah atur. Apa yang harus diragukan dari apa yang Allah janjikan? Kita terkadang sangat ragu, tidak memperhatikan atau tidak meyakini dengan apa yang Allah janjikan. Sementara kewajiban untuk baik, untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan surga tidak ada jaminan. Oleh sebab itu kita jangan takut dengan sesuatu hal yang oleh Allah sudah jamin. Cing ari pi surga jeung pi neraka dijamin teh ku Allah. Tidak. Rezeki dijamin enggak? Dijamin.
Untuk urusan surga, neraka tidak ada yang menjamin kecuali usaha kita dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mohon maaf hindari hal-hal fadhail itu, bukan tidak boleh. Terkadang orang terjerumus dengan fadhail. Punten nya, terjadi itu sering. Manawi we kumaca surat Al-Waqiah mah dadina hadis lagi kitu. Ku Allah teh moal dipasiean kapakiran aya sing horeng hadisna dhaif. Keur meukeur pahalana teh dina amal dhaif. Bagaimana akan menjadi kebaikan? Ditambah niat kita yang tidak lurus. Maka boleh jadi keutamaan yang Allah berikan tidak sampai. Jadi yang kedua, maka kita berusaha menyibukkan diri dengan memaksimalkan kewajiban saja. Seperti segitulah ya. Orang lamun saum Arafah setahun sebelumnya sesudah saum akan diampuni. Bukan berbicara fadhailnya, tetapi bagaimana seharusnya orang melihat amalan itu sendiri. Jadi sekali lagi jangan kita terkecoh dengan amalan banyak yang pasti wah kita akan banyak pahala, kita banyak fadhail, ternyata semuanya tidak bernilai di sisi Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata beliau, idas tagolan nas bislahil alaniyah pastagilu antum bislahus sirri. Jika manusia itu disibukkan dengan perkara yang terlihat, yang nampak, maka hendaklah kalian disibukkan dengan perkara yang tersembunyi. Artinya apa? Mohon maaf ya, kita kadang-kadang beramal, melakukan kebaikan, kayaknya ente abdol lamun teh katingali ku batur. Orang belajar ibadah dengan tersembunyi itu lebih utama daripada ibadah terlihat dalam hal sunnah ya. Kalau dalam hal wajib itu tentu saja itu harus tersebar dan tersiar karena sebagai syiar. Nabi berzikir tidak? Berzikir. Ayat tenu apaleun Nabi berzikir? Tidak ada satupun yang tahu bahwa Nabi itu berzikir sehingga orang mengira beliau tidak berzikir. Padahal ada disebutkan karena Rasulullah SAW yadkuru ala ahyani, beliau itu berzikir selama hidupnya. Kita cek dalam hadis, tidak ada satupun keterangan yang menjelaskan bahwa zikir beliau itu seperti ini, seperti itu, tidak ada. Saking beliau itu menyibukkan dengan amalan yang tersembunyi. Jangan kita sering atau berusaha menampakkan terhadap amal sekalipun kondisi kita ada ikhlas, keun bae katingali. Terkadang yang namanya iblis itu tidak pernah ridho dengan keikhlasan kita. Boleh jadi nyapanya orang badai angkat berjamaah di bumi nama ikhlas. Belatuk ke anu ninggal. Tuh si eta mah tara siga urang euy berjamaah, udah mulai itu al-kibru masuk di situ. Batal enggak tuh pahala kebaikannya? Batal. Yang hadir al-kibrunya, pahalanya hancur, jelas tidak ada kebaikan. Maka dengan pelajaran ini kita belajar menyibukkan diri untuk tidak terlihat oleh orang ketika beramal. Mun bade tadarus nyumput di bumi nyalira. Kan gitu. Seperti sering saya sampaikan kasusnya siapa? Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Ketika Umar bin Khattab bersedekah di depan banyak orang karena maksudnya untuk orang lain meniru, beliau kasihkan, "Ya Rasul, aku memberikan harta setengah hartaku untuk apa? Untuk fisabilillah." Tetapi berbeda dengan Abu Bakar pada saat itu. Abu Bakar mengatajab ke bumi Rasul tanpa ada yang tahu. Pada saat itu Abu Bakar datang, "Ya Rasul, aku bersedekah untuk perjuangan Islam semuanya." Ada yang tahu nggak pada hari itu Abu Bakar melakukan? Tidak ada yang tahu. Berarti mereka orang-orang yang terbaik itu adalah orang yang mencoba menyembunyikan pahala kebaikannya. Kalau sedekah tong katingali teuing. Kalau mau baca Al-Qur'an, belajar hari ini biar kita mah berdoaan saja dengan Allah ketika baca Al-Qur'an. Tong anu apaleun. Sehingga dalam sebuah pernyataan saya lupa lagi, amalan yang terbaik itu adalah kalau kamu bisa berusaha untuk bisa menyembunyikan amalan, maka sembunyikanlah amalan itu. Cobaan Allah ini. Sehingga orang itu akan menganggap dia itu suka beramal atau enggak, karena tidak terlihat. Awas, kalau ada orang yang secara lahiriah tidak terlihat ibadah, jangan dianggap belum tentu dia
tidak ibadah. Boleh jadi lebih getol daripada kita dan orang lain tidak tahu. Kenapa harus belajar asirru, menyembunyikan amal? Nah itulah agar dia merasa muraqabah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah. Ya terkadang mohon maaf kita merasa diawasi itu lamun kebanyakan kieu nya. Sok anu geura masing-masing nyalira di bumi. Merasa enggak Allah mengawasi kita? Lalu sepanya, ya pengalaman cemur ge sami Pak ngarawaskeun. Mungkin boleh jadi seperti gini, waduh seperti kurang Allah sedang memperhatikan kita. Keluar dari masjid beberapa langkah, apakah perasaan, sikap sadar bahwa Allah memperhatikan kita ada dalam diri kita? Mungkin boleh jadi tidak ada. Keluar dari masjid sudah selesai. Kita seolah-olah tidak ada urusan lagi dengan Allah. Maka kata Ibrahim bin Adham, kalau orang sibuk memperlihatkan kebaikannya secara terbuka, terlihat, cobalah kalian belajar untuk beramal secara tersembunyi dalam hal yang sunnah ya. Oleh sebab itu kenapa Nabi di dalam beberapa hadis itu kalau melakukan sholat sunnah tidak di masjid, hampir rawatibnya itu beliau di rumah. Tahajud beliau di mana? Di rumah. Qiyam Ramadan beliau di mana? Di rumah. Sekalipun 3 kali beliau ngasih contoh, sampai akhir hayat beliau tidak di masjid, semuanya di rumah. Sampai pada zaman Abu Bakar, baru berubah pada zaman Umar bin Khattab. Terlihat tidak? Tidak. Itulah yang paling penting. Oleh sebab itu ada sebuah hadis yang kita bisa ambil di antara 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan apa? Dakallahu khalian fafadat ainahu. Yang dia itu berzikir secara menyendiri sehingga air matanya bercucuran. Khalian fafadat ainahu, menyendiri. Ari menyendiri teh menyorangan geringkangnya. Tidak ada yang lain, orang lain pun tidak tahu, jangankan orang lain. Ya, ibu jempol kaki pun tidak ada yang tahu. Saking ku anu teu apa. Itulah kata beliau akan menghadirkan sikap muraqabah, sikap ihsan. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Idas tagolan nas biyubinas pastagilu antum biyubi anfusikum. Jika orang lain sibuk dengan kejelekan, kekurangan orang lain, maka kita harus sibuk dengan kekurangan diri. Ya, kalau kekurangan diri di dalam persoalan kejelekan, jelas ya. Ini ada kekurangan dalam persoalan ibadah. Kadang-kadang kita menjadi ujub terhadap amalan terhadap orang lain. Contoh misalnya, hal yang sering terjadi. Kita sholat nih, Allahu Akbar. Heuh teu sarua jeung urang. Nah, si eta mah sholatnya kitu. Itu sudah melihatkan, membaca. Kalau dianggap aib itu bukan berilmu, sudah dianggap memperlihatkan sikap menyibukkan diri dengan orang lain. Maka oleh sebab itu apa yang terjadi? Menyibukkan diri dengan aib itu bukan dalam persoalan kejelekan saja. Kita membaca diri, membaca keadaan diri, tentu saja itu menjadi memperhatikan aib kekurangan kita. Sehingga kita tidak gampang menunjuk salah, menunjuk tidak benar, karena gampang mentahdir. Kan kadang-kadang gitu. Nah, hal itu dihindari oleh kita, sebab kalau orang selalu kembali kepada kekurangan diri, dia akan lebih tawadu. Bukan tara mau duit ya, tawadu itu akan juber ada. Lebih tawadu, lebih rendah hati. Kalaupun kita lebih benar dari dia, tetap bahwa kamu lebih baik daripada aku. Itu persoalan kenapa iblis masuk neraka bukan karena apa-apa, karena dia aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Dia enggan untuk bersujud dan takabur. Sederhana iblis teh Kang harita teh. Pedah kieu saya lebih baik daripada Adam. Tidak banyak. Ketika disuruh sujud hanya cuman begini, ya Allah lebih baik mana? Saya, kata iblis, bisa abdi iblis benernya. Bisa pokoknya iblis aduh. Kata iblis aduh kalau saya dia nya. Saya lebih baik mana daripada Adam. Sehingga apa yang dinyatakan oleh Allah? Aba was takbar. Dia enggan dan
takabur. Kalau hari ini kita, saya lebih baik dari kamu dalam hal ibadah, al-kibru teu jauh sareng iblis. Itu hariwang. Seharusnya yang kita tampil, kamu lebih baik daripada saya. Anta khairun minni, kamu lebih baik daripada saya. Bukan ana khairun minka. Kalau ana khairun minka, pasti kamu mana ge tekop nu ngalawian saeutik. Teu sarua jeung urang. Nah, oleh sebab itu maka ditampilkan hari ini adalah apa? Sikap-sikap ketawaduan kita. Ketawaduan dengan ilmu, ketawaduan dengan amal, ketawaduan dengan kedekatan diri dengan Allah, lebih tunduk sehingga orang mengira kita ini bukan ahlul ibadah, kita ini bukan ahlul ilmi. Orang mengira seperti itu. Padahal boleh jadi amalan yang dilakukan secara tersembunyi dengan tawadu, Allah memberikan pahalanya yang berlipat. Kemudian kata Ibrahim bin Adham yang keempat, idastagholan nas bi umratid dunya fastagilu antum bi imaratil akhirah. Apabila orang disibukkan dengan kemakmuran duniawi, maka kalian sibukkanlah dengan kemakmuran ukhrawi. Cing kentan-kentan Pak, kalau sekarang kita memmuhasabah diri, kalau amal itu menjadi seperti sebuah bangunan, kita bangunannya udah seperti apa? Nah, masih keneh rayon ya, atau sudah agreng kalau kita mengukur itu. Apa yang dimaksudkan? Orang banyak bercapek-capek mungkin ya dalam urusan duniawi. Tapi lamun urusan urawi loba ngeluh. Persanten teh. Rek sodaqoh kenanya ari isu kumaha. Badeng kaputuh aya. Nya Kangnya, tak perlu dibelikan HP. Eta 5 juta nagen Pak asli terlebar. Mun ka rumah sakit lebar teh Pak. Gitu. Nah pas kana sodaqoh. Da Allah mah mapung urang teh keur kurang asup deui. Itu boleh jadi Pak. Lebih mengutamakan imaratil dunia tibatan ibaratil akhirah. Cing kira-kira kalau kita ambil contoh keseharian, ya namun ibu-ibu beri lebaran ya bunya, oh pergi itu ibu-ibu. Mending kan ngagale acuk lebaran, mending kan mau kena Bu. Mohon, ai duana nama tong moal pilihan abdi ge. So Kang Jober mending lepis mending sarung. Oh, sarung dibasi. Kadang-kadang kita tidak berimbang ya dengan kemakmuran untuk akhirat dan kemakmuran untuk dunia. Itu banyak terjadi dalam keseharian itu. Maka sudah tidak adil sikap kita. Untuk urusan duniawi Pak, yang ameng puluhan, ratusan, artos nu keluar lebar teh. Alasannya naon cing? Ada yang refreshing we. Sekali-kali. Dalilna teh sekali. Padahal sakalina teh sekali-kali. Tetapi untuk urusan ukhrawi berpikir panjang. Bade sodako kayaknya bade badan tanah sareng bojo, sareng si ana, panjang ya rek sodako. Nah, inilah terlihat bahwa orang yang itu berarti dia lebih mendahulukan imaratul dunya daripada imaratul akhirah. Maka kata Nabi teringat ada 2 kemungkinan harta yang dimiliki oleh orang itu. Pertama, menjadi kotoran kalau dalam bahasa saya. Ujung-ujung nate karena si piteng. Berarti habis untuk dimakan. Ada juga yang habis untuk diwariskan kepada orang, kepada anak-anaknya. Ada juga yang habis untuk dirinya, untuk ukhrawi. Kita menghabisin mau di mana Pak? Di ukhrawi kah? Yang patuangan, hungkul, atau untuk waris ke anak-anak? Atau pan senang detik kedua putra waris kenen? Ya. Yakin nggak kalau anak kita ini sudah bawa rezekinya masing-masing?
Jangan sampai kita dirugikan dengan hal itu. Kita mewariskan harta tidak menggunakan, memanfaatkan untuk diri sendiri, ya sebagian. Ternyata anaknya yang sudah diwarisi harta oleh kita tengah doakeun henteu soleh rugal 2 kali Pak. Sebab itu sesungguhnya anak itu anak harta istri ya. Saya titipan musuh. Ayo musuh kena digelutan deh Pak. Sanes. Kenapa disebut musuh? Satu waktu itu akan nuntut. Yakin teh puntennya ya ke bapak-bapak. Yakin teh ibu istri bapak ayeuna bakal nuntut teh di akhirat. Sok taroskeun ibu bade nuntut mah kacaroge moal. Sanes, moal ayeuna mah di akhirat bade nuntut moal. Setelah di akhirat nanti yakin enggak anak bakal nuntut kita? Bakal. Maka kata dalam Al-Qur'an fahdaruhu. Berhati-hatilah. Artinya bukan jadi musuh kita di dunia ini. Mungkin hari ini anak kita, istri kita tidak menuntut kita. Ketika dia dihisab dan akan celaka, apa yang terjadi? Da abdi mah istri, paham? Ka Allah teh benernya cara oge abdi tuh pimpinan, itu we salahkeun. Karena dia punya tanggung jawab. Anak kita yang hari ini kita sayangi bisa nuntut gak nanti? Oh, sangat bisa sekali. Boro-boro engke picilakeun, misalnya anaknya celaka nih di akhirat ya. Bapaknya misal dia pi surgaeun, akan menuntut nggak kira-kira? Dituntut, termasuk apapun, harta, kepemilikan apa, anak, istri, semua akan menuntut kita. Oleh sebab itu harta, anak, istri fitnatun, menjadi ujian, aduan, menjadi musuh, pahdaru. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita dihisab, dituntut dengan kita tidak bertanggung jawab mendidik mereka. Cing upami urang kali bobo subuh Pak, teh subuh di ciwit atau cenah bobo deui. Ciwit salat. Mungkin salah lahiriah mah nya karunya dari bisi ambak. Bener. Itu dilakukan terus-menerus, kemudian dia celaka, balik nuntut ke kita. Asa teu dihudangkeun baheula. Nepikeun ka kuring cilaka, nepikeun ayeuna. Itu yang dikhawatirkan. Oleh sebab itu apapun yang kita miliki hari ini jadikan sebagai hal untuk bagaimana memakmurkan kehidupan ukhrawi kita. Peureum lah ari urusan ukhrawi mah rek sedekah geus sami ngairing ngitung. Aya pasikeun. Karena kita selalu takut dan takut kekurangan, Pak. Takut itu. Oleh sebab itu Al-Qur'an menyebutkan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi warju. Kami uji manusia dengan kurang, dengan takut, dengan lapar, diuji. Arek disodakokeun sieun isuk teu ngebual. Sieun mamah ngadat dan sebagainya. Itu. Kemudian yang terakhir, tos pada jam 2 jam sebelah Kang Juber. Kalian? Kang atuh amit teh nyaun 8 abe. Oh, lagi adannya. Wah. Bilih ari abdi mah bilih bojona tos panas. Pan enak juga usum Covid cenah. Jadi tong lami-lami ting eta mah alasan. Eta mah alasan. Kemudian yang terakhir kata idas tagolanas bitolabi ridal makhluk fastagilu antum bitolabi ridallah. Jika orang itu banyak mencari ridho makhluk, maka sibukkanlah kalian dengan ridho Allah. Sehingga kita memilih ridho makhluk, ridho Allah. Allah. Di urang mah boro-boro makanan lagi ibadah ge selfie-nya. Yuk urang berjamaah. Ieu teh sabaraha kemungkinan tafsiranna teh rek ngajak berjamaah, torek ngabejaan batur urang berjamaah. Rek naon ieu teh? Ada teh atau informasi unggul meh kasebut rek berjamaah. Terus rek nyobernya di urang rek makan bismillah heula atuh da. Cepet foto. Upload. Oh ibu-ibu. Ibu-ibu protes tuh. Ibu-ibunya anu protes. Itu yang terjadi karena kita menginginkan orang lain makhluk ridho kepada kita daripada ridho. Rugi teh lamun amal kita ini orang lain tidak tahu. Dah rugi.
Justru lebih rugi kalau orang lain tahu, bisa jadi ria ke kita. Terus tegangnya. Ataupun dan misalnya lamun wangi-wangi ya tahajud itu benar sabaraha kemungkinan. Memang bener ngabangunkeun rek ngabejaan orang kerek geus tahajud geus udang, atau memang tuh si bapak gumujeng kayak gitu teh rentan Pak punten nu kaalaman mah rentan. Boleh jadi di situ heuk teh nu komen ya misal nah ieu sare teh dong geus mulai panyakit nu kitu panyakit ku urang dihudangkeun tahajud nu komen berarti sare kalau teh tahajud teh siga urang dah eta geus pipanya kiteun yakin teh eta bakal jadi pahala. Oh, maka kalau orang mencari ridho makhluk capek, lamun teu katingali rugi, sieun teu kasebut. Lamun ngaji sieun teu kasebut. Itu ridho makhluk yang dia cari. Coba lamun ridho Allah, rek katingali rek disebut ahli ibadah, rek disebut ahli ngaji, tapi dirinya benar untuk beribadah kepada Allah tanpa dia memperhatikan keadaan makhluk, lakukan. Nah itulah 6 hal kata Ibrahim bin Adham yang kadang ini berbalik secara umumnya. Jadi pertama, ketika orang sibuk melakukan banyak amal, sibukkanlah kita dengan amalan yang terbaik. Cing kenten-kenten ayeuna apa urang sasarangan ngemut, amal naon nu dijagokeun ku urang. Pan surga teh ada 8 batunya Pak ya. Aya ahli saum masuk pintu rojan. Pantau jihad khusus ahli jihad ngaji poe ahadnya. Terus ahli sholat masuk pan. Cing kita kira-kira di 8 itu kita mau ahli naon ieu? Ahli sedekah nya kitu teh ya. Ahli sholatnya bego keneh wanita. Kita kira-kira di mana nih? Lamun tema amalan yang inilah yang akan saya jagokan ya dari sisi amalan kuatnya. Bisa. Kalau para sahabat mungkin Abdurrahman bin Auf kuatnya di sedekah. Eta mah bagian Sa'ad bin Waqqas, kuat amalnya bukan yang lain gak beramal, tapi kuat amalnya di situ. Bisa. Atau misalnya Ali bin Abi Thalib lebih kuat ke dalam apa? Jihad keilmuan. Eta bagianana. Nu ieu mah rada minim, eta nu dipertebalnya diperkuat. Nah, orang kira-kira di mana? Ahli saum kah? Ahli sholat kah? Ahli jihad kah? Atau ahli naon ya kita kira-kira? Nah itulah ahsanul amal Pak salah satunya. Di samping punya bobot amal, juga paling tidak wah orang mah segana spesialisasi sedekah da duitna da loba wae eta we. Heureuje. Mampu sedekah ikhlas billah tapi jalana. Wah da abdi mah bisa ngan leuwih nate kan bisa daekna maca Quran. Sok tong ditinggalikeun nyumput nyempon masa Quran ulah katingali ku batur eta cing kuat. Bukan berarti yang amalan yang tidak dilakukan ya, ada amalan nu dijagokeun. Atau mungkin abdi mah bade ahli sujud we salat we terus we salatan nu bener, bukan sekedar salat saja yang dicontohkan oleh Nabi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita jangan memperhatikan keutamaan sebelum kita memperhatikan kewajiban. Sempurnakan dululah kewajiban kita sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan contoh Rasul, baru keutamaan akan datang. Kita jangan direpotkan pahala naon buat saya ketika melakukan, jangan. Pikirkan bagaimana amalan ini bisa kita lakukan secara dengan baik sesuai dengan perintah Allah. Itu yang kita pikirkan hari ini. Kemudian ketiga adalah kita belajar berusaha beramal secara tersembunyi. Orang mengaji sedekah apal sa-RT, apal sa-RW. Kurbanin pikeun ka apal 2 RW si eta kurban sapi nu 26 juta. Asiru saja itu sembunyi. Kemudian jangan kita melihat kekurangan orang lain, lebih melihat diri kita. Terus yang mudah-mudahan kita tidak menganggap remeh terhadap orang lain, sikap tawadu muncul. Kemudian bagaimana usaha kita untuk apa? Memakmurkan banyak kebaikan. Fastabiqul khairat. Dengan berbagai cara, dengan berbagai hal, tanpa apa?
tanpa kita terhalang dengan sesuatu hal apapun. Berusaha saja. Yakin nanti Allah bimbing ini semua kalau kita niatnya karena Allah, bukan karena makhluk. Sehingga apa terakhir? Janganlah beramal dengan capek. Amal dengan capek itu apa? Satu, carana teu sesuai, niatna teu bener, tujuanana salah. Salatna mah bener, ngan ku sabab sieun bebeb ngadat. Naon salat? Si bapak tuh da rewel eta we salat. Punten Pak. Atau si ibu eta we salat. Nah, kewajiban teh kudu katinggali ku orang. Kewajiban pengabdian itu pribadi sifatnya dengan Allah, tidak dengan yang lain. Misalnya ya, punten ya ibunya, ibu-ibu punten. Ibu-ibu nyodorkeun cai. Heuk teu leueut ku bapak teh nya. Ngadat pan si ibu teh. Isuk mah moal dibere cai deui. Salah atau bener? Salah. Karena itu mah kewajiban dirinya dengan Allah melalui suami. Ulah diliremkeun. Mau diminum gak diminum kewajibannya ya kasih saja. Ulah ke kamar ge hoream teh diinum, geus moal dibere deui. Hei, ibadah teh jangka salah. Punten, jangka suami atau jangka Allah gitu. Lamun jangka Allah, diminum gak diminum ketika disuguhi ya udah. Kalau niatnya untuk karena suami takut marah jadi ibadah deh. Mau aja di atau karena ibu bisi marah istri. Nah gitu Pak, no khawatir. Nah ini yang penting, jangan beramal jadi capek, tidak memiliki nilai apapun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tong anu naros ya. Pameu naros ditarosan ku abdi. Mangga atuh bila pertarosan. Mangga, pada naros, mangga. Mau ngotong teh narosan. Jadi sekali lagi bisa kepaham ya maksud Ibrahim bin Adham. Sehingga hari ini pembenahan kita bukan amal lahiriah saja, tetapi amal batinnya. Sebab itu sering ya di dalam ayat disebutkan qala bu'an. Itu teh isyarat orang membicarakan dan harus kenal, memahami dengan hati kita. Kita tahu ikhlas ya, pasti gimana umum ya. Cing akang ikhlas ibadah teh. Ya naros lah Kang. Cing akang ikhlas sama ibadah. Ikhlas. Di mana nyimpen ikhlas? Di hati. Buktinya? Tertera. Kita saja sudah tidak hafal dengan hati kita sendiri. Betul nggak? Pada dalam hadis ala inna fil jasadi mudghah. Ingat dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Tuh apa sih Kang Juber ge? Hadis riwayat Kang Juber? Tuh Bukhari apa? Nyaan antik Tuh kena sebenarnya ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.